Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang transformasi Laplace. Kami beranggotakan Muhammad Haikal Darmawan, I0419061, Muhammad Ilham Solehudin, I0419063, Muhammad Iqbal Habib, I0419065, dan juga saya sendiri, Muhammad Rehan Akbar Wikandika, I0419066. Langsung saja kita lanjut pada bab yang pertama, yaitu bab 2.1 pengenalan. Jadi transformasi Laplace ini adalah salah satu sarana matematis yang digunakan untuk pemodelan dan juga untuk analisis sistem linear. Nah, dalam penyajiannya ini, transformasi Laplace dibagi menjadi beberapa bab yang secara garis besar berupa berikut. Nah, ini dia. Nah, dari 5 bab tersebut, bab yang pertama yaitu bab 2.1 pengenalan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu bab selanjutnya ada bab 2.2, itu mengulas mengenai angka kompleks, variabel kompleks, dan juga fungsi kompleks. Selanjutnya pada bab 2.3 berisi tentang definisi dan juga beberapa fungsi umum dari transformasi Laplace serta beberapa teorema transformasi Laplace penting yang dapat diaplikasikan kepada analisis sistem linear. Lalu pada bab 2.4 di situ dia dijabarkan transformasi Laplace inverse. Nah, pada bab terakhir, pada bab 2.5 ini dia menjelaskan solusi linear persamaan diferensial waktu invarian menggunakan metode transformasi Laplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Habib, I0419065. Saya akan menyampaikan sedikit bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu merupakan bilangan gabungan dari bilangan nyata dan juga bilangan imajiner. Misalnya contohnya seperti berikut, yaitu akar min 5, akar min 7, dan akar min 13, di mana nantinya akar itu dapat ditulis dengan akar min 1 kali bilangan tersebut, atau menjadi I akar 5 dengan I sama dengan akar min 1. Ya, bilangan kompleks itu dapat dinotasikan dengan Z, mana Z sama dengan X plus Y, dan juga bisa digambarkan dalam bidang yang disebut dengan bidang kompleks atau bidang argen. Besarannya itu merupakan Z mutlak atau akar X kuadrat plus Y kuadrat dengan angle of Z atau sudutnya yaitu tan min 1 atau tan dari Y per X. Di bentuk bilangan kompleks itu ada dua. Bilangan kompleks bisa ditulis dengan bentuk rektangular dan bentuk polar, seperti pada gambar. Kita bisa mengkonversi bentuk dari bentuk rektangular ke polar maupun sebaliknya dengan menggunakan rumus-rumus seperti pada slide berikutnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dan tan min 1 per Y per X untuk mencari tetanya. Dan untuk sebaliknya menggunakan rumus seperti berikut. Itu juga ada namanya kompleks konjugat yang merupakan bilangan kompleks yang sama tapi dengan bagian imajiner yang berlawanan. Di contoh ini, dan jika kita gambarkan dalam bidang argan, maka menjadi seperti ini, di mana Y-nya berkebalikan. Lalu dengan teorema Eulers. Teorema Eulers ini bisa kita gunakan untuk mengekspresikan sinus dan kosinus dalam bentuk kompleks. Sehingga dalam bentuk berikut ini. Nah, ini akan jadi cos theta plus J sin theta dengan menggunakan teorema Eulers akan menjadi atau bisa kita ekspresikan sebagai E pangkat J theta. Dengan itu kita bisa persamaan-persamaan berikut. Lalu operasi hitung bilangan kompleks. Operasi hitung bilangan kompleks ada beberapa hal yang kita harus ketahui, di mana dengan itu adalah kesamaan bilangan kompleks. Di kesamaan bilangan kompleks, dua bilangan kompleks akan sama jika dan hanya jika bagian real dan bagian imaginary-nya itu sama. Lalu untuk penjumlahan pengurangan itu seperti pengulangan aljabarik biasa yang akan menghasilkan bilangan real dan juga bagian bilangan real dan juga bagian bilangan imajiner.
Untuk perkalian itu bisa dengan bilangan real, bisa dengan bilangan kompleks sendiri, dan juga bisa dengan J. Untuk bilangan real, perkalian sama seperti perkalian aljabar biasa, yaitu langsung dikalikan semua variabel. Untuk bilangan kompleks kita harus mengetahui bahwa J kuadrat sama dengan min 1, sehingga akan dihasilkan jika ada J kuadrat kita harus merubahnya ke bentuk min 1, seperti pada contoh. Untuk bentuk polar, z-nya itu langsung dikali nilai mutlaknya dan juga diikuti oleh penambahan sudut. Ya, perkalian dengan J itu akan membuat nilainya itu bergerak ke 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jika tulis rumus akan langsung menjadi seperti di bawah ini. Untuk pembagian dalam bentuk polar form dan juga rectangular form. Dalam bentuk polar form, dia langsung bisa dibagi lalu dikurangi oleh sudut-sudut yang diketahui. Untuk rectangular form kita bisa mengalihkan dengan konjugate daripada seperti tadi contoh. Lalu ada pembagian dengan J. Pembagian J itu akan merotasikan bilangan kompleks pada bidang yang searah dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Untuk dalam operasinya bisa dilihat pada contoh untuk bentuk rektangular ataupun pola. Untuk pemangkatan itu akan dikalikan kompleks dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Jadi, dan untuk pengakaran itu adalah pemangkatan dengan nilai pangkat senilai 1/n. Untuk operasi bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Variabel kompleks itu terdiri dari jika ada suatu bilangan kompleks yang variabel bagian real atau imajinernya itu merupakan satu variabel ataupun keduanya merupakan satu variabel. Jadi pada transformasi Laplace kita menggunakan notasi S untuk menentukan variabel kompleks. Lalu juga fungsi kompleks. Fungsi kompleks ini punya bagian imajiner dan juga bagian real. Dan juga untuk besaran dan sudutnya menggunakan cara yang sama dengan bagaimana kita mengetahui besaran dan sudut dari bilangan kompleks yang biasa. Serta konjugatnya juga akan sama. Untuk fungsi kompleks sendiri itu biasanya berbentuk seperti pada gambar. Untuk bagaimana jika saat fs bernilai 0 itu akan dinamakan zeros. Contohnya juga s sama dengan min z1, s sama dengan min z2, dan hingga s sama dengan min zm. Untuk fs bernilai tak hingga atau saat fs bernilai tak hingga itu akan dinamakan dengan poles. Itu saat s sama dengan min 1, s sama dengan min p2, dan s sama dengan min pn. Tapi jika ada pada penyebut itu ada bentuk S plus P pangkat K, jika S sama dengan min P maka itu akan disebut dengan multiples poles sejumlah K. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar di mana GS akan zeros dan poles pada nilai-nilai berikut. Yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Solehudin, NIM 0419063, ingin melanjutkan materi mengenai transformasi Laplace. Jadi sesuai definisinya bahwa transformasi Laplace itu cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan secara manual atau secara langsung dengan menggunakan metode persamaan pengganti. Di mana metode persamaan pengganti itu kita menggunakan S sebagai variabel kompleksnya, lalu kita menggunakan data nilai tabel dari transformasi Laplace untuk mentransformasikan bentuk persamaan pengganti tersebut. Lalu keuntungannya apa saja sih? Nah, keuntungannya itu kita bisa menemukan solusi persamaan diferensial yang rumit yang tidak bisa diselesaikan secara manual. Contohnya untuk jenis fungsi sinusoidal, rem, atau sebagainya. Lalu yang kedua, untuk solusi menemukan initial condition atau kondisi awal dari persamaan diferensial. Lalu bisa juga untuk mencari particular solution dan complementary solution. Dan yang ketiga itu untuk efisiensi terhadap waktu dibandingkan penyelesaian secara manual. Untuk kekurangan sendiri, karena kita melakukan pengerjaan 2 kali tahapan, maka kita di situ sedikit lebih rumit dibandingkan dengan metode penyelesaian secara langsung. Tetapi kalau untuk jenis fungsi sinusoidal, fungsi rem, atau fungsi step function itu pengerjaannya bahkan lebih mudah bila menggunakan metode transformasi Laplace ini. Nah, kekurangannya itu tadi pertama kita harus mentransformasikan bentuk persamaan awal, lalu kita peroleh nilai hasil persamaan particular solutionnya atau persamaan penggantinya kita peroleh. Nah, lalu kita lakukan inverse kembali hasil particular solution atau persamaan pengganti tersebut dengan pecahan parsial atau metode lainnya.
Nah, ini simbol-simbol yang sering muncul dalam transformasi Laplace. Ada fungsi terhadap waktu, ada simbol variable kompleks, ada operasional simbol Laplace, dan juga ada bentuk transformasi Laplace dari fungsi waktu, fungsi T. Untuk penerapan transformasi Laplace itu biasanya terkait permasalahan sirkuit elektrik, misalnya penentuan pembagian tegangan, pembagian hambatan, dan sebagainya. Untuk simbol transformasi Laplace-nya sendiri, ini yang ruas sebelah kiri itu bentuk transformasi Laplace asli, dan sementara yang sebelah kanan itu bentuk transformasi integrasi terhadap fungsi waktu. Nah, ini untuk alur pengerjaannya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah persamaan diferensial, kita selesaikan menggunakan bentuk transformasi Laplace. Lalu kita peroleh persamaan penggantinya. Setelah itu kita lakukan manipulasi persamaan aljabar dengan menggunakan tabel dari transformasi Laplace untuk menemukan solusi persamaan pengganti yang lebih sederhana. Nah, lalu kita lakukan inverse kembali menggunakan data tabel tersebut. Setelah itu kita peroleh solusi persamaan diferensial dari persamaan awal. Manipulasi aljabar itu bisa saja berbentuk penyelesaian secara parsial ataupun metode lainnya. Lalu ini tabel yang biasa digunakan dalam transformasi Laplace. Nah, untuk bentuk transformasi Laplace itu yang digunakan itu metode perubahan dari fungsi T, fungsi terhadap waktu, ke bentuk transformasi Laplace-nya, atau dari ruas kiri ke ruas kanan. Untuk inverse Laplace-nya ini itu berlaku kebalikan. Nah, berarti dari bentuk transformasi Laplace menjadi bentuk fungsi terhadap waktu atau fungsi persamaan diferensial awal. Atau dari ruas sebelah kanan kita tinjau lalu kita ubah ke ruas sebelah kiri untuk penerapannya. Nah, ini untuk sifat-sifat atau properties dari persamaan pengganti untuk transformasi Laplace. Bisa dilihat ada 17 sifat. Ini tidak perlu kita hafal, tapi kita hanya perlu memahami metode yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya ini untuk properties penyelesaian persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Jadi ada beberapa fungsi yang tidak bisa diselesaikan secara manual karena terlalu rumit, sehingga kita menggunakan metode transformasi Laplace karena lebih mudah penyelesaiannya. Contohnya ada fungsi eksponensial, fungsi sinusoidal, dan ini ada fungsi rem atau fungsi tanjakan. Nah, untuk fungsi sinusoidal di sini saya sudah memberikan contoh grafiknya. Contoh grafik dari fungsi sinusoidal itu berbentuk sinus ya. Untuk fungsi fungsi terhadap waktu dari 5 sin 2pt, 2pi 2t maksudnya. Nah, untuk fungsi rem sendiri ini saya sudah memberikan referensi rujukan untuk grafiknya, fungsi tanjakan di ruas kanan bisa dilihat. Nah, ini untuk tabel yang digunakan. Jadi semua pengerjaan dari fungsi-fungsi yang dari kasus fungsi tersebut kita mengacu pada data nilai tabel yang ada pada bentuk transformasi Laplace tersebut. Jadi tidak langsung. Jadi kita mengerjakannya itu dengan mengacu pada data nilai tabel bentuk transformasi Laplace. Lalu ini ada selanjutnya ada aplikasi properties penyelesaian diferensial dengan transformasi Laplace yang selanjutnya. Untuk fungsi pulse dan fungsi impuls ini biasanya terkait dengan grafik sinyal terhadap waktu. Itu perbedaannya terletak pada bentuk grafiknya. Kalau fungsi pulse maksudnya itu grafiknya lebih rectangular. Kalau misalkan yang impuls itu lebih linear grafiknya. Nah, ini masih sama, kita memperhatikan nilai tabelnya juga dalam pengerjaannya. Selanjutnya kita membahas mengenai teorema diferensial dan juga teorema integral yang menjadi salah satu aplikasi properties penyelesaian persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Untuk teorema diferensial sendiri di situ ada dua informasi yang saya berikan. Pertama untuk penyelesaian secara first derivatif dan yang kedua untuk secondary derivatif. Nah, untuk yang first derivatif itu di sini ada sifat poin 3, ini sifat penyelesaian persamaan first derivatif dengan menggunakan metode transformasi Laplace. Ini bisa dipahami materinya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk secondary derivatif.
Nah, di sini juga berlaku sifat yang sama, yaitu untuk turunan kedua dari first derivative itu. Di sini poin 4 persamaannya ini persamaan yang biasanya digunakan ya, persamaan mutlaknya seperti ini dalam menyelesaikan contoh kasus untuk secondary derivative. Nah, first derivative itu artinya turunan pertama, lalu secondary derivative itu berarti turunan keduanya. Lalu di sini untuk bentuk teorema integral. Nah, teorema integral itu penyelesaian kasus yang memerlukan transformasi Laplace sebagai metode penyelesaiannya, tetapi dengan memperhatikan sifat dari tabel 2 strip 4 ini. Lalu yang terakhir ini ada bentuk penyelesaian persamaan diferensial dengan aplikasi properties dari transformasi Laplace, yaitu untuk menentukan initial dan final value. Initial value itu berarti untuk menentukan nilai awal dari suatu persamaan diferensial. Lalu untuk final value itu untuk menentukan nilai akhir dari suatu persamaan diferensial ataupun turunan lainnya. Nah, ini sifat-sifatnya itu bisa kita pahami ya, bahwa initial value itu menggunakan persamaan seperti ini antara sinkronisasi atau persamaan antara bentuk transformasi Laplace dengan fungsi limit terhadap fungsi waktunya. Lalu yang final value juga ini kita menggunakan sifat ini yang saya lingkari ini untuk penyelesaian metode penentuan nilai akhir dari suatu kasus persamaan diferensial. Kurang lebih seperti itu untuk materi bentuk transformasi Laplace. Jadi intinya transformasi Laplace itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti fungsi sinusoidal, kemudian fungsi step, fungsi ramp, lalu untuk menentukan nilai inisial atau final value, nilai awal dan nilai akhir suatu persamaan diferensial. Lalu bisa juga untuk menggunakan metode integral ataupun digunakan untuk penyelesaian teorema diferensial. Jadi seperti itu untuk penyelesaian metode persamaan diferensial menggunakan metode transformasi Laplace. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Darmawan, NIM 04961. Jadi pada kali saya akan membahas transformasi inverse Laplace dari subbab 2.4. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari transformasi inverse Laplace. Nah, transformasi inverse Laplace ini merupakan salah satu proses yang mengacu untuk menemukan fungsi waktu atau ft dari transformasi Laplace yang sesuai dengan fs. Dan metode yang digunakan ada dua, yaitu dengan menggunakan tabel transformasi Laplace untuk mencari ft dan menggunakan metode ekspansi pecahan parsial. Oke, yang kedua adalah kita akan membahas tentang metode dari pecahan ekspansi parsial atau partial fraction expression methods, di mana metode ini merupakan salah satu cara untuk menemukan transformasi inverse Laplace. Apabila diketahui fs merupakan transformasi Laplace dari ft, maka dapat dilakukan pemecahan bersama sebagai berikut, di mana fs sama dengan f1s plus f2s dan seterusnya. Dan jika transformasi inverse Laplace dari f1s, f2s, dan fns sudah dapat diketahui, maka dapat bersama sebagai berikut, di mana Laplace inverse fs sama dengan L1fs, L inverse fs, f1s, dan L Laplace inverse f2s dan seterusnya, di mana juga dikatakan bahwa f1t, f2t, dan fnt merupakan transformasi inverse Laplace dari f1s, f2s, dan fns. Oke, selanjutnya di sini ada hasil transformasi Laplace inverse fs. Juga terdapat beberapa kemungkinan adanya kejadian perbedaan fungsi waktunya, di mana ada dua perbedaan, yaitu ada continuous dan uncontinuous, dan fungsi waktu ft dan transformasi Laplace-nya fs memiliki korespondensi satu-satu. Dan untuk masalah dalam sistem analisis fs juga sering muncul dalam bentuk fs sama dengan bs plus s, di mana diketahui juga bahwa a dan b adalah polinomial dan besaran b dan s, bs tidak melebihi as. Dan kelebihan metode ini adalah suku-sukunya yang didapatkan dari fs merupakan bentuk yang sederhana dan tidak perlu merujuk pada tabel. Namun sesuai syarat yang berikut sebelumnya, metode ini hanya dapat dilakukan apabila polinomial penyebut telah difaktorkan, di mana polinomial as telah difaktorkan. Dan ketika fs dituliskan dalam bentuk faktorial, maka persamaannya adalah sebagai berikut, di mana fs sama dengan bs per as sama dengan k plus s plus z1 dan seterusnya per s plus p1 dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke faktor pecahan parsial fs, di mana terdapat dua jenis faktor pecahan parsial fs, yaitu adalah partial fraction expression when fs involve distinct poles only, dan yang kedua ada
partial fraction expansion when fx involves multiple poles. Dimana perbedaan dari kedua jenis faktor ini adalah perbedaan dari kesederhanaan persamaan yang digunakan, di mana faktor fx pada poin 1 lebih ringkas karena menggunakan total repeatant partial, sedangkan di poin kedua itu adalah kita akan membagi-bagi menjadi beberapa suku. Oke, di sini selanjutnya ada membahas kita partial fraction expansion when fs involves distinct poles only, di mana persamaan dari faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana fx sama dengan bs per as sama dengan a1 plus s plus p1 a2 plus per s plus p2 dan seterusnya, dan juga di mana faktor-faktor dibuat sederhana. Koefisien ak merupakan nilai konstan dan disebut juga sebagai residu pada saat s sama dengan min pk. Nilai ak dapat dicari dengan persamaan seperti berikut, dan lalu ft merupakan adalah real function dari waktu, sehingga jika p1 dan p2 merupakan konjugasi kompleks, maka residu A1 dan A2 juga merupakan konjugasi kompleks, sehingga untuk menghitung salah satu menghitung itu hanya dibutuhkan salah satu di antara A1 dan A2. Nah, di mana sehingga didapatkan FT adalah F1 Laplace inverse Fs dengan A1e pangkat min P1t plus A2e pangkat min P2t dan seterusnya, di mana T lebih besar sama dengan dari 0. Dan yang kedua adalah partial fraction expansion when Fs involve multiple poles, di mana untuk membahas ekspansi parsial fs dapat digunakan sebagai persamaan berikut, di mana fs sama dengan s kuadrat plus 2s plus 3 per s plus 1 per 3, dan karena itu ada multiple poles dapat dibagi lagi menjadi 3 suku lagi, menjadi b sama dengan b3 per s plus 1 pangkat 3, b plus b2 plus s pangkat 1 per 2 plus b1 plus s plus 1 pangkat begitu. Dan selanjutnya adalah mengalihkan kedua sisinya dengan S plus 1 maka 3 seperti itu hasilnya, dan lalu dilakukan substitusi S sama dengan min 1, dan seperti itu adalah hasilnya. Oke, dari persamaan di atas kemudian didiferensiasikan terhadap S sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut, di mana D per ds S plus S1 maka 3 BS plus AS sama dengan B2 plus 2B1 plus S plus 1. Nah, berikutnya disubstitusikan lagi dengan S sama dengan min 1. Nah, lalu persamaannya diferensiasikan lagi terhadap S sehingga didapatkan persamaan sebagai D kuadrat plus DS kuadrat dikalikan S plus 1 maka 3 dikalikan BS per AS sama dengan 2B1. Dan untuk mengetahui nilainya, maka dapat masukkan S sama dengan min 1 pada persamaan B1, B2, dan B3 masing-masing dapat dimasukkan sendiri, di mana B3 didapatkan 2, B2 sama dengan 0, B1 sama dengan 1. Oke, sehingga didapat juga bahwa Ft sama dengan Laplace inverse dari F sama dengan S sama dengan hasilnya T kuadrat plus 1e dikali E pangkat min T, di mana T lebih besar sama dengan dari 0. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Imaduddin Hanif di 041964. Di sini kita akan membahas subbab 2.5 mengenai solving linear time invariant differential equations. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear time invariant differential, kita akan menggunakan metode transformasi Laplace, di mana jika semua kondisi awal adalah 0, maka linear time invariant differential equations akan diperoleh dengan mengganti nilai d per dt dengan s d kuadrat per dt kuadrat maupun dengan s kuadrat. Untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan linear time invariant differential equations menggunakan transformasi Laplace terdiri dari dua langkah. Yang pertama yakni dengan mentransformasi Laplace tiap suku dalam persamaan diferensial, lalu mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar dalam S, seperti yang kita tadi bahas. Lalu akan didapatkan transformasi Laplace dari variabel dependent dengan menyusun ulang persamaan aljabar. Lalu untuk langkah kedua yakni dengan mencari inverse transformasi Laplace dari variabel dependent. Mungkin langsung kita masuk ke contoh soal saja. Di subbab 2.5 terdapat contoh soal untuk menemukan nilai xt dari persamaan diferensial. Turunan kedua dari x ditambah 3 dikali turunan pertama x ditambah 2x sama dengan 0, di mana x0 sama dengan a dan turunan pertama x0 sama dengan b,
nilai A dan B adalah konstanta. Seperti yang kita tahu di langkah tadi, untuk mengubah xt menjadi xs. Lalu seperti yang kita tahu, apabila di transformasi Laplace, nilai dari xt akan menjadi xs, lalu turunan pertama x akan menjadi sxs dikurangi x0, lalu turunan kedua x akan menjadi x kuadrat xs dikurangi sx0 dikurangi turunan pertama x0, sehingga nantinya akan disubstitusikan untuk turunan kedua x akan menjadi ini, lalu 3 dikali turunan pertama x, lalu 2x, sehingga nantinya seperti yang kita dapatkan di sini, turunan kedua x akan menjadi x kuadrat xs dikurangi sx0 dikurangi turunan pertama x0 ditambah 3 dikali yang ini sxs dikurangi x0 ditambah 2 dikali ini 2 kali xs sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai dari x0 sama dengan a dan turunan pertama x0 sama dengan b, sehingga kita peroleh x kuadrat xs dikurangi a dikali s dikurangi b ditambah 3 kali sxs dikurangi a ditambah 2xs sama dengan 0. Sehingga dia apabila disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu kita menaruh xs di ruas kiri, sedangkan yang lainnya akan ditaruh di ruas kanan, sehingga akan didapatkan seperti ini. Lalu kita mentransformasi Laplace seperti aturan yang terdapat di buku John Bird. Nantinya akan didapat AS plus B plus 3A dibagi S plus 1 dikali S plus 2 sesuai aturan, maka akan menjadi A per S plus 1 plus B per S plus 2, di mana nilai A dan B akan kita hitung atau cari. Lalu kita samakan pembilang, lalu kita dapatkan penyebutnya, sehingga nantinya akan kita peroleh setelah penyebutnya kita hilangkan, akan diperoleh persamaan seperti ini. Dimana kita bisa lihat S plus 2 dan S plus 1, sehingga kita bisa misalkan nilai dari S min 2 dan S sama dengan min 1. Apabila S sama dengan min 2, apabila kita substitusikan ke persamaan ini, akan didapat nilai B sama dengan negatif dari A ditambah B. Lalu apabila kita masukkan nilai S sama dengan min 1, akan diperoleh nilai A, yakni 2A ditambah B, sehingga nantinya akan diperoleh persamaan seperti ini, yakni nilai A-nya adalah 2A plus B dan nilai B-nya sama dengan negatif dari A ditambah B. Lalu setelah kita memperoleh hasil tersebut, kita inverse transformasi Laplace seperti yang sifat yang ada pada buku John Bird, yang terdapat di buku John Bird, di mana apabila terdapat bentukan seperti ini akan diubah menjadi seperti ini, sehingga nantinya 2A plus B dikali E min, di mana di sini A yang berperan adalah min 1, jadi E min T dikurangi A plus B dikali E di sini juga min 2, sehingga nantinya akan menjadi E min 2T, di mana T lebih dari atau sama dengan 0. Di sini dapat kita perhatikan bahwa kondisi awal A dan B muncul dalam solusi. Jadi xt tidak memiliki konstanta yang tidak ditentukan. Kita masuk ke contoh soal kedua, yakni sama namun berbeda bentuk persamaan, yakni turunan kedua dari x ditambah 2 dikali turunan pertama x ditambah 5x sama dengan 3, di mana x0 sama dengan 0 dan turunan pertama x0 sama dengan 0. Di sini dapat kita perhatikan bahwa Laplace dari 3 sama dengan 3 per S, sehingga nantinya akan apabila akan ditemukan bentukan seperti ini, persamaan seperti ini. Lalu kita seperti biasa akan
membiarkan XS berada di ruas kiri dan yang lainnya akan berada di ruas kanan. Lalu dengan sifat formula seperti ini, di mana nantinya kita akan menemukan nilai A, B, dan C. Setelah kita tambahkan penyebutnya dan kita menemukan pembilangnya, kita akan mencari nilai A, B, dan C, di mana yang memiliki variabel S kuadrat di ruas kanan adalah A plus B, sedangkan di ruas kiri sama dengan 0, sehingga A plus B sama dengan 0. Begitu pula di variabel S, yang di ruas kanan ada 2A plus C, sedangkan di ruas kiri 0. Lalu yang hanya konstanta di ruas kanan adalah 5A, sedangkan di ruas kiri adalah 3. Sehingga nantinya akan kita temukan nilai dari A, yakni 3/5. Lalu dari persamaan pertama, dapat kita cari nilai dari B dengan mensubstitusikan nilai A. Sehingga kita peroleh nilai B, begitu pula dengan nilai C dengan memasukkan nilai A ke persamaan kedua. Sehingga apabila kita sederhanakan, akan didapat bahwa 3/5 dikali 1/S dikurangi 3/5 dikali S plus 2 dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 5. Di sini setelah kita temukan seperti ini akan lebih dijabarkan lagi. Lalu kita akan meninverskan, di mana sesuai dengan formula atau sifat-sifat yang ada di buku John Board, kita dapat masukkannya. 3/5 akan turun, lalu 1/S akan menjadi 1 sehingga hanya 3/5, negatif 3/10, lalu yang ini akan menjadi ET sin 2T ditambah dengan 3/5 turun dikali ET cos 2T, sesuai dengan ini, sehingga akan dihasilkan nilai dari XT yakni 3/5 dikurangi 3/10 dikali ET sin 2T dikurangi 3/5 dikali E pangkat min T cos 2T, di mana T lebih dari atau sama dengan 0. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.